Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam, NIM 1190407. Saya di sini akan membahas tentang usul fiqh dari materi pertama sampai materi ke-7. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah usaha dengan bersungguh-sungguh menggunakan kesanggupan dalam menetapkan suatu hukum syara dengan berdasarkan pada dalil-dalil nas atau Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ijtihad ini merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Quran dan Hadis. Kemudian taklid. Taklid ini artinya mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya yang dijadikan pegangan oleh mujtahid tersebut. Nah, yang ketiga itu dalalah lafziyah mutahabaqiyah. Nah, artinya itu petunjuk. Lafziyah artinya itu berbentuk lafaz, dan mutabahaqiyah itu artinya sesuai atau selaras. Jadi lafaz yang sesuai dan selaras. Dengan demikian, dalalah ini bisa kita pahami sebagai penunjuk suatu lafaz atau makna utuh yang dibakukan untuk lafal tersebut. Contohnya itu seperti kata rumah. Nah, kata rumah, apa yang kita tahu tentang rumah? Bahwa rumah itu merupakan tempat tinggal manusia yang terdiri dari bagian-bagian tertentu. Nah, mulai dari pondasi, pintu, tiang, kamar, atap, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan tentang dalalah lafziyah. Nah, selanjutnya itu di sini ada Al-Baqarah ayat 183. Ini merupakan ayat menerangkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini dianjurkan kepada kita untuk berpuasa, yang mana suatu kewajiban bagi umat muslim. Nah, surah Al-Baqarah ini ayat 183 ini menjadi sebuah perintah yang diwajibkan sehingga dilaksanakan. Ayat yang berisi firman Allah mengenai kewajiban puasa ini tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 183. Isi kandungan dalam ayat Al-Baqarah ini itu agar umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebab ibadah puasa ini menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini dikutip dari kitab Minhajul Muslim, yaitu perintah wajibnya berpuasa. Nah, namun berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai keutamaan berpuasa, yakni ibarat pelindung diri dari neraka. Karena puasa ini sebagai perisai dari neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian dari perang. Karena keutamaan bulan puasa itu ada banyak sekali keutamaan Ramadan yang perlu diketahui umat Islam, seperti menghapus dosa dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Nah, berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, selain itu bulan Ramadan juga memiliki banyak berkah bagi umat Islam. Sebab di bulan ini setan dan jin itu dibelenggu. Setan dan jin itu dibelenggu di neraka tertutup, sedangkan pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Nah, dalam hadis riwayat At-Tirmizi
itu Rasulullah SAW bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu dan jin-jin pembangkang dibelenggu juga. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintunya dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun ditutup. Dan penyeru berseru, hai pencari kebaikan, datanglah, dan hai pencari keburukan, berhentilah. Allah mempunyai orang yang terbebas dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Nah, yang kelima itu pengertian tentang mantuk. Secara etimologi itu isi maf'ulnya itu berasal dari yang artinya berbicara. Jadi berarti itu yang dibicarakan. Sedangkan secara menurut Syafi'i itu mantuk ialah sesuatu yang ditunjuki lafaz dan ucapan lafaz itu sendiri. Nah, menurut Muzakir itu suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Jadi mantuk itu adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan, atau yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Nah, di sini terdapat macam-macam mantuk. Dalam kitab Zubdah al-Itqam fi Ulum Al-Quran karya Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki membagi mantuk atas dua bagian. Nah, terus latar belakang. Usul fikih ini merupakan suatu ilmu yang pengetahuan yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk-beluknya dan metode penggaliannya. Dalam kata lain, ini usul fikih digunakan untuk menetapkan hukum dari suatu perbuatan berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Pengertian nas menurut bahasa itu, nas adalah raf'u asya'i atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu dalam mimbar nas ini sering disebut munashahat. Nas yaitu lafaz yang pertunjuknya tegas untuk makna yang dimaksudkan, tetapi menerima taksis berupa am dan menerima takwil kalau berupa khas. Selanjutnya al-khafi. Itu menurut istilah ulama usul ialah lafaz yang dapat menunjukkan artinya dengan jelas. Namun untuk menerapkan arti itu kepada satuan-satuan lainnya merupakan suatu yang tidak samar dan jelas, dan untuk menghilangkan kesamaran dan ketidakjelasan itu diperlukan upaya berpikir secara mendalam. Lafaz muskil itu lafaz yang samar, artinya disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Karena muskil menurut bahasa itu sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa mujmal itu lafaz yang kandungan makna masih global dan memerlukan perincian atau penjelasan dari pembuat mujmal atau syarat itu sendiri. Karena secara etimologi al-mubayyan berarti yang menjelaskan atau yang merinci. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Adapun mutasyabih adalah ayat-ayat yang masih belum jelas sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maknanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.